Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 28 Maret 2026. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama memulai segala kegiatan kita, mari kita tunduk di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon urapilah kami supaya melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh semakin lagi dibentuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 yang demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Renungan hari ini diberi judul Menahan Diri dan Percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu sengsara, kita sering merenungkan penderitaan Kristus dalam bentuk fisik. Cambukan, mahkota duri, salib. Tapi ada satu sisi yang mungkin jarang kita renungkan, yaitu tentang betapa sunyinya seorang Yesus ketika memasuki minggu sengsara ini. Kita melihat sesuatu yang tidak biasa. Yesus yang selama pelayanannya penuh dengan pengajaran, mujizat, perkataan yang berkuasa, justru ia memilih untuk diam ketika diadili. Di hadapan Herodes ia tidak menjawab satu pertanyaan pun. Ini bukan karena ia tidak mampu menjawab, tapi ini adalah sebuah bentuk menahan diri demi menuruti kehendak Bapa. Dan seringkali kita memahami penderitaan Kristus ini hanya sebagai sesuatu yang ditimpakan kepadanya. Namun kita melihat bahwa penderitaan itu pun juga diambilnya secara sadar. Ia tidak melawan, tapi bukan karena ia kalah, tapi karena ia memilih untuk menggenapi kasih yang taat. Keselamatan kita itu bukan hanya dikerjakan melalui apa yang Yesus lakukan, tapi juga ternyata melalui apa yang Yesus tahan untuk tidak lakukan. Ia menahan diri untuk tidak membela diri, ia menahan kuasanya untuk tidak turun dari salib. Ia menahan suaranya untuk tidak membungkam para penuduhnya. Dalam dunia yang saat ini selalu menuntut pembelaan diri, klarifikasi dan pembuktian, Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Jalan kasih yang rela untuk disalahpahami demi misi penyelamatan. Yesus membuka cermin bagi kita. Betapa sering kita merasa kita harus selalu membela, menjawab, dan membuktikan diri kita. Namun, minggu sengsara mengajak kita untuk masuk dalam sebuah spiritualitas yang mungkin tidak dipilih oleh banyak orang. Kita berani diam ketika ego kita sangat ingin untuk bersuara dan mempercayakan diri kita pada kehendak Allah. Diam ini bukanlah sebuah kepasifan, tapi sebuah iman yang tetap percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak berbicara. Maka saat kita memasuki minggu sengsara, mari kita tidak hanya melihat salib sebagai penderitaan fisik, tapi juga sebagai kesunyian yang penuh dengan makna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di area manakah dalam hidup kita Tuhan sedang mengajak kita untuk belajar diam? Bukan karena kita kalah, tapi karena kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus memahami kasih-Mu yang tidak hanya dinyatakan melalui tindakan, tetapi juga melalui kesunyian. Beri kepada kami hati yang rela untuk tunduk dan percaya, bahkan ketika kami tidak bisa selalu bersuara. Terima kasih Tuhan. Amin.